khalifah yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kita menyebutnya radhiyallahu anhum, cukup. Tapi kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena selama hidupnya beliau tidak pernah melihat kemaluannya, apalagi kemaluan orang lainnya. Karramallahu wajhah. Tafaddal silahkan. Tafaddal silahkan ala man. Tafaddal mempersilahkan atau silahkan. Alaman kepada orang. Alaman kepada orang syi'ta yang engkau kehendaki. Syi'ta yang engkau kehendaki. Ai maksudnya ahsin, berbuat baiklah. Ahsin, berbuat baiklah, ilaihi, kepada orang. Ahsin, berbuat baiklah, ilaihi, kepada orang. Wa an'im, dan berilah kenikmatan. Wa an'im, dan berilah kenikmatan. Alaihi, kepada seseorang. Alaihi, kepada seseorang. Fa'anta, maka engkau. Fa'anta, maka engkau. Fa'anta, maka engkau amiruhu. Amiruhu, menjadi pemimpinnya. Amiruhu, maka menjadi pemimpinnya. Amiruhu, maka menjadi pemimpinnya. Ai maksudnya in ahsanta. In ahsanta, apabila engkau berbuat baik. In ahsanta, apabila engkau berbuat baik, ila syakhsin, kepada seseorang. Ila syakhsin, kepada seseorang, bil ata'i. Bil ata'i, dengan memberi. Bil ata'i, dengan memberi. Sirta, maka menjadi siapa engkau. Sirta, maka menjadi siapa engkau. Amiron, seorang pemimpin. Amiron, seorang pemimpin, lahu, baginya. Lahu, baginya. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau orang ingin menjadi pemimpin, maka dia memiliki kewajiban untuk senantiasa berbuat baik kepada orang. Kalau kita sering berbuat baik kepada orang, dengan memberi, dengan sering ngasih, pasti kita di hadapan dia itu kita sebagai amir, sebagai pemimpin, diajak kemana aja mau. Ayo Tanah Abang, oke. Ayo TA Taman Anggrek, oke. Ayo Cibodas, oke. Itu biasanya begitu kalau kita sering memberi kepada orang. Jadi kita ini bisa menjadi amir, menjadi pemimpin bagi dia, diajak kemana aja mau. Selanjutnya was'al, dan mintalah. Was'al, dan mintalah, man, kepada orang. Man, kepada orang, syi'ta, yang kau kehendaki. Syi'ta, yang kau kehendaki. Fa'anta, maka bermula engkau. Fa'anta, maka bermula engkau. Itu asiruhu. Itu asiruhu, tawanannya. Itu asiruhu, tawanannya. Ai maksudnya. Ai maksudnya was'al. Was'al, dan mintalah. Was'al, dan mintalah, an-nasa, pada orang. An-nasa, pada orang.
An-nasa pada orang ma akan sesuatu. Ma akan sesuatu tahtajuhu. Tahtajuhu yang kau membutuhkan. Tahtajuhu yang kau membutuhkan hu akan ma. Tahtaju yang kau butuhkan hu akan ma. Minal mali dari harta. Minal mali dari harta wal ilmi dan ilmu. Wal ilmi dan ilmu. Fa'in ihtajta apabila engkau butuh. Fa'in ihtajta apabila engkau butuh. Fa'in ihtajta apabila engkau butuh. Ila syakhsin kepada seseorang. Ila syakhsin kepada seseorang fi dzalika di dalam hal itu. Fi dzalika di dalam hal itu, dalam harta dan ilmu. Fi dzalika dalam hal itu. Serta maka engkau menjadi. Serta maka engkau menjadi abdan sebagai hambanya. Abdan sebagai hambanya lahu bagi sahsun. Lahu bagi seseorang. Lahu bagi seseorang li'anan nufusa. Li'anan nufusa karena sesungguhnya. Li'anan nufusa karena sesungguhnya jiwa-jiwa. Li'anan nufusa karena sesungguhnya jiwa-jiwa. Li'anan nufusa karena sesungguhnya jiwa-jiwa. Jabalat akan menarik. Jabalat akan menarik bihubbiman dengan mencintai orang. Jabalat menarik bihubbiman dengan mencintai seseorang. Bihubbiman dengan mencintai seseorang. Ahsana yang berbuat baik. Ahsana yang berbuat baik ilaiha kepada nufus, kepada jiwa. Ilaiha kepada jiwa. Kama fil hadis. Kama sebagaimana keterangan. Kama sebagaimana keterangan fil hadisi di dalam hadis. Fil hadisi di dalam hadis. Waman ahabba syai'an. Waman ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Waman dan siapa saja ahabba yang mencintai. Waman dan siapa saja ahabba yang mencintai syai'an akan sesuatu. Waman dan siapa saja ahabba yang mencintai syai'an akan sesuatu. Fahuwa maka bermulaman. Fahuwa maka bermulaman itu asirun. Itu asirun sebagai tawanan. Itu asirun sebagai tawanan lahu bagi orang. Lahu bagi orang. Wali kauli aliyin. Wali kauli aliyin dan karena pendapat Imam Ali. Wali kauli aliyin dan karena pendapat Imam Ali karramallahu wajha. Karrama semoga memuliakan. Amlahu wajahu akan wajahnya. Amlahu wajahu akan wajahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdun. Ana bermula saya. Ana bermula saya abdun menjadi hamba. Abdun menjadi hamba. Man akan orang. Man akan orang allamani yang telah mengajarkan saya. Allamani yang telah mengajarkan saya harfan akan satu huruf. Harfan akan satu huruf. Fa'in sya'a maka apabila menghendaki. Fa'in sya'a maka apabila menghendaki siapa man. Fa'in sya'a maka apabila menghendaki siapa man ba'ani. Ba'ani maka bisa menjual siapa man akan aku. Ba'ani bisa menjual siapa seseorang akan aku. Ba'ani bisa menjual siapa seseorang akan aku. Wa insya'a dan apabila menghendaki siapa seseorang. Wa insya'a dan apabila menghendaki siapa seseorang. A'taqoni maka ia bisa memerdekakanku. A'taqoni maka ia bisa memerdekakanku.
a'taqani, maka ia bisa memerdekakan aku. Yang kedua, silahkan kamu minta kepada siapa saja. Kalau engkau sudah melakukan minta-minta kepada orang, nanti kamu akan menjadi asir, akan menjadi tawanan bagi orang tersebut. Datang minta sayur, datang minta lauk, datang minta buah-buahan, datang minjem duit misalnya. Itu nanti lama-lama kita akan menjadi asir, akan menjadi tawanan dia. Ya kalau yang namanya tawanan digeret-geret. Jadi sebaliknya yang tadi, kalau kita sering memberi, kita akan menjadi amir, akan menjadi pemimpin bagi dia. Kemana saja kita menghendaki, dia ikut. Tapi sebaliknya, kalau kita sering minta kepada orang lain, silahkan, kata Sayyidina Ali, silahkan. Tetapi nanti Anda akan menjadi tawanan. Tawanan bagi siapa? Bagi yang Anda mintai. Ya kita pasti nggak enak. Ayo dong ikut. Kita sering minta sama dia, masa kita nolak? Nah, itulah akibat daripada seringnya kita minta. Makanya di dalam Islam meminta-minta itu tidak dianjurkan. Mendingan kita lapar, mendingan kita susah daripada kita harus minta. Kenapa? Karena kalau kita sering meminta, nanti akan dibukakan oleh Allah itu sab'ina baban minal faqri, akan dibukakan oleh Allah 70 pintu kemiskinan. Maka kita susah sesusah apapun, usahakan jangan minta, kecuali itu hak kita ya. Nggak punya duit ini, tapi kita ada uang kita di yang bersangkutan, itu namanya kita mengambil hak, bukannya minta. Tapi ketika memang tidak ada hak kita di situ, sebaiknya kita mendingan lapar, mendingan susah, daripada kita harus meminta kepada orang lain. Kenapa? Dampaknya secara lahiriah, kita nanti akan menjadi tawanan dia. Kalau menjadi tawanan nggak enak, Bu. Kalau menjadi tawanan, kita kan harus ngikutin dia. Coba Ibu bayangkan orang yang ada di penjara, mau berobat harus seizin penjaga, mau ke WC harus seizin penjaga, mau ketemu keluarga harus seizin penjaga, kan gitu. Nah itu yang dimaksud dengan asir ya, dimaksud tawanan seperti itu. Yang terakhir, wastagni dan cukupkanlah. Wastagni dan cukupkanlah aman kepada orang, syi'ta yang kau kehendaki. Wastagni dan cukupkanlah aman dari orang, syi'ta yang kau kehendaki. Fa innaka maka sesungguhnya engkau, itu nadhiruhu sama dengannya. Fa innaka maka sesungguhnya engkau itu nadhiruhu sama dengannya. Ai iktafi maksudnya cukupkanlah. Iktafi maksudnya cukupkanlah bima dengan sesuatu. Bima dengan sesuatu indaka yang ada di sisimu. Indaka yang ada di sisimu minar rizki dari rezeki. Minar rizki dari rezeki, wala taftakir dan janganlah kalian membutuhkan. Wala taftakiru dan janganlah kalian membutuhkan fil mali. Wala taftakiru dan janganlah kamu membutuhkan
fil mali di dalam harta, fil mali di dalam harta, li syakhsin kepada seseorang, li syakhsin kepada seseorang, goniyin yang kaya, goniyin yang kaya, kasiril mali, kasiril mali yang banyak hartanya, kasiril mali yang banyak hartanya, fa'ilam tabtakir, fa'ilam taftakir maka apabila engkau tidak butuh, fa'ilam taftakir maka apabila engkau tidak butuh, fa'ilam taftakir maka apabila engkau tidak butuh, ilaihi kepada harta, ilaihi kepada harta, sirta, sirta maka engkau akan menjadi, sirta maka engkau akan menjadi gonian sebagai orang kaya, gonian sebagai orang kaya, mislahu seperti dirinya, mislahu seperti dirinya, mislahu seperti dirinya. Nah yang ketiga ini, kalau orang merasa cukup dengan harta yang ada, maka dia akan kaya, maka dia akan kaya. Tapi sebaliknya, kalau orang membutuhkan harta orang lain, maka dia akan miskin. Jadi ini ada 3, Bu. Yang pertama, orang yang sering memberi. Kalau sering memberi, posisinya dia sebagai amir, sebagai pemimpin. Nah yang kedua, orang yang sering meminta. Yang sering meminta ini nanti posisinya dia akan menjadi tawanan. Yang ketiga adalah orang yang sudah merasa cukup dengan rezeki yang ada, maka dia posisinya adalah menjadi orang kaya. Ya, makanya tadi saya katakan, apapun kondisinya kita susah, kita usahakan untuk merasa cukup dengan yang ada. Di rumah adanya tempe tahu, ya sudah tempe tahu aja. Padahal ngelihat tetangga sedap amat itu soto sampai ke sini misalnya baunya, ya sudah, kita cukupkan dengan tahu tempe yang ada itu. Tidak usah mengejar, ngetok pintu akhirnya, Assalamualaikum, itu kayaknya enak banget tuh baunya. Jangan, Bu. Kenapa? Karena kalau kita merasa cukup dengan harta yang kita miliki, dengan rezeki yang ada, yang memang adanya hari itu, yaitu sesungguhnya kita sudah kaya, sama seperti yang bersangkutan. Nah, itu yang paling penting yang harus dipahami di dalam kehidupan. Jadi semakin sering kita tidak meminta-minta, tidak berkeluh kesah, maka orang akan mengatakan, oh dia duitnya banyak itu, hidupnya tenang amat, santai, nggak gerasa gerusu, senang aja, senyum aja, padahal susah sebenarnya. Ya namanya duit ya. Tapi karena tadi nggak pernah kelihatan minjem duit, nggak pernah kelihatan ngutang, nggak pernah kelihatan minta, orang menganggap itu dia ini orang kaya, duitnya banyak. Padahal padahal susah. Itu kenapa? Itu barokah, manfaat daripada dia sudah mencukupkan diri dengan yang ada. Makanya kan syukuri apa yang ada kan itu. Itu yang paling penting dalam kehidupan. Jadi ibu perlu ingat, karena wanita itu pada hakikatnya adalah almar'ah zina kan. Wanita itu adalah hiasan yang biasanya lifestyle-nya tinggi, ya kan, ke gaya hidupnya tinggi, pengen ini, pengen ini, pengen ini, sehingga yang terjadi akhirnya membuat suami harus memenuhi kebutuhan atau lifestyle daripada istri ini.
Sehingga apa yang terjadi, ya kemudian suami cari utangan di sana, cari utangan di sini, atau si istri itu sendiri cari utangan di sini, cari utangan di sini. Orang kalau begitu meskipun rumahnya berjejer mobil, berjejer kendaraan, tetap orang akan mengatakan susah amat sih dia itu, mobilnya banyak tapi ngutang sana sini. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka usahakan apapun yang sudah diberikan rezeki oleh Allah kepada kita, itu kita syukuri dengan baik, kita nikmati, tidak usah tomak atau berharap kepada hartanya orang lain. Tomak terhadap hartanya orang lain akan menyebabkan kita menjadi asir, kita akan menjadi tawanan bagi orang lain. Menjadi tawanan tidak enak, kemana-mana didikte, kemana-mana harus izin, harus permisi. Itulah yang tidak enaknya ketika kita menjadi asir atau menjadi tawanan bagi orang lain. Ini mungkin ibu-ibu sekalian pelajaran kehidupannya dari Sayyidina Ali. Kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ketika kita merasa cukup dengan harta yang kita miliki, dengan rezeki yang kita miliki, maka insya Allah sesungguhnya kita juga kaya seperti orang yang banyak hartanya, yang sudah cukup dengan kehidupannya. Itu mungkin pengalaman kehidupan yang bisa kita ambil dari perkataan Sayyidina. Saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa, terus kita mohon kepada Allah. Keluarga yang sakit, si ini udah sembuh, Bu. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Keluarga, suami, semuanya mudah-mudahan terhindar kita dari COVID, sehat-sehat semua lah. Sekarang udah melampaui 1 juta lebih yang terkena positif COVID-19. Tapi terus kita berdoa, justru semakin banyak kita harus semakin kencang untuk berdoa kepada Allah. Jangan malas, terus baca kunut nazilahnya, terus kita kumpul di sini, terus mohon kepada Allah. Karena kalau semuanya ngumpet, semuanya berdiam diri, ini penyakit. Tentu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim. Allahumma bihaqqi suratul Fatihah, bi karamati suratul Fatihah, bi mu'jiz suratul Fatihah, farijal ham, ya kashifal gham ya man li'abdi wa fal ma'dafi al-bala ya Allah. Ya dafi al-bala ya Allah, ya dafi al-bala ya Allah, ya dafi al-bala ya Rahman, ya dafi al-barin da'wam subhanahu wa tahiyatun fiya salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.